Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur channel, Islam adalah agama yang sangat memuliakan kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah bergantung juga kepada murkanya. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah kewajiban yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bersikap durhaka kepada mereka adalah sebuah dosa besar yang bisa membuat seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini termaktub dalam riwayat As-Sahihain dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Maukah kalian kuberitahu tentang dosa paling besar, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua?" Berikut ini adalah beberapa dosa anak kepada orang tua yang bisa membuatnya masuk ke dalam neraka meskipun amalnya di hal lain berlimpah. Pertama, membentak orang tua. Membentak orang tua adalah salah satu bentuk perilaku durhaka yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra, Allah bahkan melarang seorang anak berkata "ah" kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Kedua, menyakiti orang tua. Dari Abu Tufail dia berkata, Ali ditanya, "Apakah Nabi Muhammad SAW mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang?" Ali menjawab, "Rasulullah tidak mengkhususkan untuk kita sesuatu yang tidak dikhususkan untuk orang lain, kecuali sesuatu yang terdapat dalam sarung pedangku." Kemudian dia mengeluarkan lembaran darinya, dan tiba-tiba di dalamnya tertulis, "Allah melaknat orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, orang yang mencuri tanda-tanda batasan tanah, orang yang menyakiti atau melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi atau menolong pelaku kejahatan." Ketiga, membuat orang tua menangis. Menciptakan kesedihan di hati kedua orang tua juga merupakan sebuah perbuatan durhaka kepada orang tua. Hal tersebut diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Siapa membuat kesedihan hati ibu dan ayahnya, maka dia telah durhaka kepada keduanya." Hadis riwayat Tabrani dari Ja'far bin Muhammad As-Salah. Keempat, membuat orang tua marah. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya dua pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seseorang, maka ia mendapatkan satu pintu meskipun keduanya menganiaya. Meskipun keduanya menganiaya. Meskipun keduanya menganiaya." Hadis riwayat Baihaqi. Kelima, mencela orang tua. Mencela dan memaki orang tua merupakan dosa besar yang dapat menyeret seseorang ke dalam neraka, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Termasuk dosa besar yaitu seseorang mencela dua orang tuanya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya?"
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keenam, memutus silaturahmi dengan orang tua. Ketika sudah dewasa, seringkali anak memilih untuk pergi jauh dari rumah, dan beberapa memilih untuk tidak kembali mengunjungi keluarga dan orang tua tanpa tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa yang bisa membawanya menuju api neraka, sebagaimana yang tertuang dalam hadis, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah juga menyebutkan bahwa Dia akan melaknat orang yang memutus silaturahmi keluarga, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluarga? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu Dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka." Quran Surat Muhammad ayat 22. Ketujuh, tidak mengakui orang tua. Dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan berbicara dengan beberapa orang. Allah tidak akan mensucikan dosanya dan tidak memandang mereka dengan rasa kasih sayang. Justru Allah akan menimpakan siksa yang pedih kepada mereka." Lalu sahabat bertanya, "Siapa mereka itu ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, yaitu orang yang menyatakan lepas diri dari kedua orang tuanya, tidak mengakui orang tuanya, marah kepada orang tuanya, dan orang yang lepas tangan dari anaknya atau tidak mengakui anaknya. Hadis riwayat Ahmad. 8. Menelantarkan orang tua. Saat kecil dan tidak berdaya, orang tualah yang merawat dan membesarkan kita. Maka dari itu, sudah seharusnya seorang anak berbuat hal yang sama ketika orang tua sudah renta dan dalam kepayahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa orang yang tidak berbakti dan menelantarkan orang tuanya semasa hidup adalah orang yang celaka. "Celakalah, celakalah, celakalah." Beliau ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Celaka orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, kemudian tidak membuatnya masuk surga." Hadis riwayat Muslim. 9. Menajamkan pandangan kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa seorang anak harus berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ibnu Abbas pun menjelaskan, berbuat baik dalam hal ini berarti mencakup beberapa hal, di antaranya bersikap ramah dan lemah lembut, tidak bersikap kasar, tidak menyinggung perasaan, termasuk tidak menajamkan pandangan kepada orang tua. Dan yang ke-10, berlaku zalim kepada orang tua. Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelaku di dunia ini, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama adalah berlaku zalim, kedua memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.